Di sebuah rumah yang nyaman di pinggiran kota, Bu Mirna, seorang wanita parubaya yang anggun dan bijaksana, sedang sibuk di dapur. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan akrab. Hari itu adalah hari biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bu Mirna merasakan getaran aneh di dalam hatinya, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Suaminya, Pak Joko, sedang berada di luar rumah, memperbaiki pagar yang sudah mulai lapuk. Sementara itu, Aditya, menantu mereka yang tampan dan ambisius, dijadwalkan untuk datang makan malam. Bu Mirna selalu merasa senang ketika Aditya berkunjung. Ia adalah sosok yang penuh semangat, selalu membawa keceriaan dan energi positif ke dalam rumah mereka. Saat Aditya tiba, senyumnya yang lebar dan hangat langsung membuat suasana menjadi lebih ceria. "Selamat sore, Bu Mirna." Aroma masakannya luar biasa, serunya dengan semangat. Bu Mirna tersenyum, merasakan hatinya berdebar. "Terima kasih, Aditya. Ayo, masuklah. Makan malam hampir siap." Mereka berbincang-bincang sambil menyiapkan meja makan. Aditya membantu Bu Mirna mengatur piring dan gelas, dan dalam setiap sentuhan, ada kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Bu Mirna merasa nyaman dengan kehadiran Aditya, tetapi di dalam hatinya, ada keraguan yang mengganggu. Ia tahu bahwa perasaannya ini tidak biasa, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Pak Joko bergabung setelah selesai dengan pekerjaannya, dan suasana semakin hangat. Aditya menceritakan tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyek yang sedang ia jalani, dan Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bangga dengan pencapaian Aditya, tetapi di saat yang sama, ada rasa lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Pak Joko mengantuk dan memutuskan untuk beristirahat. Bu Mirna dan Aditya tetap terjaga, melanjutkan obrolan mereka. Aditya mulai berbagi tentang impian dan harapannya untuk masa depan. "Saya ingin membangun sesuatu yang besar, Bu Mirna. Saya ingin membuat Anda dan Pak Joko bangga," katanya dengan penuh semangat. Bu Mirna merasa terharu mendengar kata-kata Aditya. "Kamu sudah membuat kami bangga, Aditya. Kami selalu mendukungmu," jawabnya, suaranya lembut. Dalam momen itu, tatapan mereka bertemu, dan Bu Mirna merasakan aliran energi yang kuat. Ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Saat malam semakin larut, Aditya menawarkan untuk membantu Bu Mirna membersihkan meja. Mereka berdua kembali ke dapur, dan saat itulah momen yang tidak terduga terjadi. Ketika Aditya mengambil piring dari tangan Bu Mirna, tangan mereka bersentuhan. Bu Mirna merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan ia tertegun sejenak. Aditya juga tampak terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. "Maaf, Bu Mirna," katanya, sedikit tersipu. "Saya tidak bermaksud." "Tak apa, Aditya. Itu hanya kebetulan," jawab Bu Mirna, berusaha menenangkan dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkembang antara mereka. Setelah selesai membersihkan, mereka kembali ke ruang tamu. Bu Mirna merasa canggung, tetapi juga bersemangat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Aditya duduk di sebelahnya, dan mereka melanjutkan obrolan ringan. Namun, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. "Bu Mirna, saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya dan keluarga. Anda adalah sosok yang luar biasa," kata Aditya, suaranya lembut dan penuh rasa hormat. Bu Mirna merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa Aditya tulus, tetapi perasaan ini membuatnya bingung. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Bu Mirna merasa senang karena bisa menghabiskan waktu bersama Aditya, tetapi di saat yang sama, ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi setiap kali Aditya datang, perasaan itu semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Aditya kembali berkunjung. Kali ini, Bu Mirna sudah bersiap-siap dengan lebih baik. Ia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Saat Aditya tiba, ia langsung memuji penampilan Bu Mirna. "Bu Mirna, Anda terlihat sangat cantik hari ini,"
katanya dengan tulus. Bu Mirna merasa pipinya memerah. Terima kasih, Aditya. Kamu juga terlihat sangat rapi. Balasnya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang-bincang dan tertawa. Namun, di dalam hati Bu Mirna, ketegangan itu semakin meningkat. Saat mereka berada di dapur, Aditya membantu Bu Mirna menyiapkan makan malam. Mereka bekerja sama, dan dalam setiap interaksi, ada kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Bu Mirna merasakan ketertarikan yang semakin dalam, tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya, tetapi perasaannya sulit untuk diabaikan. Malam itu, saat mereka duduk di ruang tamu, Aditya mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya. Ia menceritakan kenangan lucu dan menyentuh, dan Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam momen itu, mereka saling berbagi tawa dan cerita, dan Bu Mirna merasa semakin dekat dengan Aditya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, Bu Mirna merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh rasa hormat dan tanggung jawab sebagai mertua, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Bu Mirna merasa bingung dan tertekan, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan, dan Bu Mirna menyadari bahwa ia harus menghadapi perasaannya sebelum semuanya terlambat. Dengan pikiran yang penuh, Bu Mirna berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa jalan di depan akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya tidak bisa diabaikan. Ketegangan yang tersimpan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, dan Bu Mirna harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan yang tersimpan antara Bu Mirna dan Aditya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali Aditya berkunjung, Bu Mirna merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Ia berusaha untuk tetap bersikap profesional dan menjaga jarak, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Suatu sore yang cerah, Bu Mirna memutuskan untuk menyiram tanaman di taman belakang rumah. Taman itu adalah tempat favoritnya, di mana ia sering menghabiskan waktu untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Ia merasa tenang di antara bunga-bunga yang bermekaran, tetapi saat ia melihat ke arah pintu, hatinya berdebar. Ia tahu Aditya akan datang. Ketika Aditya tiba, senyumnya yang cerah langsung membuat suasana menjadi lebih hidup. Selamat sore, Bu Mirna. Taman ini terlihat sangat indah, katanya sambil mengagumi keindahan bunga-bunga yang mekar. Bu Mirna merasa bangga mendengar pujian itu. Terima kasih, Aditya. Saya suka merawatnya. Ayo, bantu saya menyiram tanaman. Mereka mulai bekerja sama, menyiram tanaman dan merapikan beberapa pot bunga. Dalam setiap interaksi, ada kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Bu Mirna merasakan getaran di dalam dirinya setiap kali Aditya mendekat. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya terus melayang pada perasaan yang tidak seharusnya ada. Saat mereka berdua berdiri di dekat pot bunga mawar, Aditya secara tidak sengaja menyentuh lengan Bu Mirna. Momen itu terasa seperti petir yang menyambar, dan keduanya terdiam sejenak. Bu Mirna merasakan aliran energi yang kuat, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa diabaikan. Maaf, Bu Mirna, kata Aditya. Suaranya sedikit bergetar. Saya tidak bermaksud. Tak apa, Aditya. Itu hanya kebetulan, jawab Bu Mirna, berusaha menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkembang antara mereka. Setelah menyiram tanaman, mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang tenang. Aditya mulai berbagi cerita tentang pekerjaannya, tentang tantangan yang ia hadapi dan bagaimana ia berusaha untuk mengatasinya. Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bangga dengan semangat dan dedikasi Aditya. Bu Mirna, saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya dan keluarga. Anda adalah sosok yang luar biasa, kata Aditya, suaranya lembut dan penuh rasa hormat. Bu Mirna merasa hatinya bergetar mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa Aditya tulus, tetapi perasaan ini membuatnya bingung.
Mereka berbincang-bincang hingga matahari mulai terbenam, menciptakan suasana yang semakin intim. Saat langit berubah menjadi oranye keemasan, Bu Mirna merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam, tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Ketika malam tiba, mereka kembali ke dalam rumah. Bu Mirna merasa canggung, tetapi juga bersemangat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Aditya membantu Bu Mirna menyiapkan makan malam, dan dalam setiap interaksi, ada kehangatan yang tidak bisa diabaikan. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Pak Joko sudah tertidur di kursi, dan suasana menjadi lebih tenang. Aditya mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya, tentang kenangan lucu dan menyentuh. Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin kuat antara mereka. Saat Aditya menceritakan tentang liburan keluarganya, Bu Mirna tidak bisa menahan tawa. "Kamu benar-benar nakal waktu kecil, ya?" godanya. Aditya tertawa. "Ya, saya memang suka berpetualang. Tapi saya selalu ingat nasihat ibu untuk tidak melanggar batas." Mereka saling berbagi tawa, dan dalam momen itu, Bu Mirna merasa semakin dekat dengan Aditya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, Bu Mirna merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. Malam itu, saat Aditya bersiap untuk pulang, ia menatap Bu Mirna dengan serius. "Bu Mirna, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai Anda. Anda adalah sosok yang sangat berarti bagi saya," katanya, suaranya penuh emosi. Bu Mirna merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Aditya tulus, tetapi perasaan ini membuatnya bingung. "Terima kasih, Aditya. Saya juga sangat menghargai kamu," jawab Bu Mirna, berusaha untuk tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam. Saat Aditya pergi, Bu Mirna merasa kesepian. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia ingin membeli bahan makanan untuk memasak, tetapi di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Aditya. Setiap kali ia melihat sesuatu yang indah, ia teringat pada senyumnya yang cerah dan tatapan hangatnya. Saat ia berjalan di pasar, Bu Mirna tidak bisa menahan diri untuk membeli beberapa bunga. Ia ingin menghias rumahnya, berharap bisa menciptakan suasana yang lebih ceria. Ketika ia kembali ke rumah, ia langsung menata bunga-bunga itu di meja makan. Ia merasa senang melihat keindahan bunga-bunga itu, tetapi di saat yang sama, hatinya terasa kosong tanpa kehadiran Aditya. Ketika Aditya datang berkunjung lagi, Bu Mirna merasa bersemangat. Ia sudah menyiapkan hidangan spesial dan menghias meja makan dengan bunga-bunga yang baru dibeli. Saat Aditya melihat meja makan, matanya berbinar. "Wow, Bu Mirna, ini terlihat luar biasa," serunya dengan antusias. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Bu Mirna merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Aditya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam, tetapi ia berusaha untuk tetap bersikap profesional. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Aditya mulai berbagi cerita tentang rencananya untuk masa depan. "Saya ingin membangun perusahaan sendiri, Bu Mirna. Saya ingin menciptakan sesuatu yang berarti," katanya dengan semangat. Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bangga dengan ambisi Aditya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, Bu Mirna merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh rasa hormat dan tanggung jawab sebagai mertua, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Bu Mirna merasa bingung dan tertekan, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan, dan Bu Mirna menyadari bahwa ia harus menghadapi perasaannya sebelum semuanya terlambat. Dengan pikiran yang penuh, Bu Mirna berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi.
Ia tahu bahwa jalan di depan akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya tidak bisa diabaikan. Ketegangan yang tersimpan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, dan Bu Mirna harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Bu Mirna terjaga lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Aditya. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Setiap pertemuan, setiap tatapan, dan setiap sentuhan kecil telah membangkitkan perasaan yang tidak seharusnya ada. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. Hari itu adalah hari yang cerah, dan Bu Mirna memutuskan untuk menghabiskan waktu di taman. Ia ingin menenangkan pikirannya dan mencari jawaban atas kebingungannya. Saat ia duduk di bangku taman, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran, ia merasakan angin sepau-sepau yang lembut. Namun, di dalam hatinya, ada badai yang berkecamuk. Ketika Aditya tiba, senyumnya yang cerah langsung membuat suasana menjadi lebih hidup. "Selamat pagi, Bu Mirna. Taman ini terlihat semakin indah," katanya sambil mengagumi keindahan bunga-bunga yang mekar. Bu Mirna merasa hatinya berdebar. "Terima kasih, Aditya. Saya suka merawatnya," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Mereka mulai berbincang-bincang, tetapi Bu Mirna merasa canggung. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Aditya, di sisi lain, tampak lebih terbuka. Ia mulai berbagi tentang rencananya untuk masa depan, tentang impian dan harapannya. "Bu Mirna, saya ingin membangun sesuatu yang besar. Saya ingin membuat Anda dan Pak Joko bangga," kata Aditya dengan semangat. Bu Mirna merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Kamu sudah membuat kami bangga, Aditya. Kami selalu mendukungmu," jawabnya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa semakin bingung. Saat mereka duduk di bangku taman, Aditya mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya. Ia menceritakan kenangan lucu dan menyentuh, dan Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam momen itu, mereka saling berbagi tawa, dan Bu Mirna merasa semakin dekat dengan Aditya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, Bu Mirna merasakan ketegangan yang semakin kuat. "Bu Mirna, saya ingin Anda tahu bahwa Anda adalah sosok yang sangat berarti bagi saya," kata Aditya, suaranya penuh emosi. Bu Mirna merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Aditya tulus, tetapi perasaan ini membuatnya bingung. "Aditya, kita harus menjaga batasan," jawabnya, berusaha untuk tetap rasional. Namun, di dalam hatinya, Bu Mirna tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam. Ia merasa terjebak antara rasa hormat sebagai mertua dan ketertarikan yang tumbuh. Saat Aditya pergi, Bu Mirna merasa kesepian. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna memutuskan untuk mengundang Aditya untuk makan malam. Ia ingin menciptakan suasana yang lebih intim, berharap bisa mengungkapkan perasaannya. Saat Aditya tiba, ia sudah menyiapkan hidangan spesial dan menghias meja makan dengan bunga-bunga yang indah. "Selamat datang, Aditya. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu," katanya dengan senyum. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa dan cerita. Bu Mirna merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Aditya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya semakin dalam, tetapi ia berusaha untuk tetap bersikap profesional. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Pak Joko sudah tertidur di kursi, dan suasana menjadi lebih tenang. Aditya mulai berbagi cerita tentang rencananya untuk masa depan. "Saya ingin membangun perusahaan sendiri, Bu Mirna. Saya ingin menciptakan sesuatu yang berarti," katanya dengan semangat. Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bangga dengan ambisi Aditya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, Bu Mirna merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. "Aditya, kita harus berbicara tentang perasaan kita," kata Bu Mirna, suaranya bergetar. Aditya menatapnya dengan serius. "Saya tahu, Bu Mirna. Saya juga merasakannya. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah jalan yang berbahaya," jawabnya, suaranya penuh ketegangan.
Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Mirna merasakan aliran energi yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, kata Bu Mirna, suaranya lembut. Aditya mengangguk, tetapi ia tampak bingung. Saya juga tidak ingin merusak hubungan ini, Bu Mirna. Tetapi saya merasa terikat oleh perasaan ini. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Bu Mirna merasa bingung dan tertekan, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan, dan Bu Mirna menyadari bahwa ia harus menghadapi perasaannya sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna memutuskan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk merenung. Ia pergi ke pantai, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu untuk menenangkan pikirannya. Saat ia duduk di tepi pantai, mendengarkan deburan ombak, ia merasa damai. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. Saat ia kembali ke rumah, Bu Mirna merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Aditya dan mengungkapkan perasaannya. Ketika Aditya datang berkunjung, Bu Mirna merasa bersemangat. Aditya, kita perlu berbicara, katanya, suaranya tegas. Mereka duduk di ruang tamu, dan Bu Mirna mulai berbicara. Saya tahu bahwa kita telah melewati banyak hal bersama. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terikat pada kamu, Aditya, katanya, suaranya bergetar. Aditya menatapnya dengan serius. Saya juga merasakannya, Bu Mirna. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah jalan yang berbahaya. Jawabnya, suaranya penuh ketegangan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Mirna merasakan aliran energi yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, kata Bu Mirna, suaranya lembut. Aditya mengangguk, tetapi ia tampak bingung. Saya juga tidak ingin merusak hubungan ini, Bu Mirna. Tetapi saya merasa terikat oleh perasaan ini. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Bu Mirna merasa bingung dan tertekan, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan, dan Bu Mirna menyadari bahwa ia harus menghadapi perasaannya sebelum semuanya terlambat. Akhirnya, Bu Mirna dan Aditya memutuskan untuk menjaga jarak sementara waktu. Mereka ingin memberi diri mereka kesempatan untuk merenung dan memahami perasaan masing-masing. Meskipun sulit, Bu Mirna merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka tidak bertemu, perasaan itu tidak pernah pudar. Bu Mirna terus merenungkan semua yang telah terjadi, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tepat untuk masa depannya. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka akan selalu ada, tetapi ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Suatu malam, saat Bu Mirna duduk di teras, ia melihat bintang-bintang di langit. Ia merasa damai, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Aditya lagi. Ia ingin mengungkapkan perasaannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ketika Aditya datang berkunjung, Bu Mirna merasa bersemangat. Aditya, kita perlu berbicara, katanya, suaranya tegas. Mereka duduk di ruang tamu, dan Bu Mirna mulai berbicara. Saya tahu bahwa kita telah melewati banyak hal bersama. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terikat pada kamu, Aditya, katanya, suaranya bergetar. Aditya menatapnya dengan serius. Saya juga merasakannya, Bu Mirna. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah jalan yang berbahaya. Jawabnya, suaranya penuh ketegangan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Mirna merasakan aliran energi yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, kata Bu Mirna, suaranya lembut. Aditya mengangguk, tetapi ia tampak bingung. Saya juga tidak ingin merusak hubungan ini, Bu Mirna. Tetapi saya merasa terikat oleh perasaan ini.
Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jawabnya, suaranya penuh emosi. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Bu Mirna merasa bingung dan tertekan, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Dan Bu Mirna menyadari bahwa ia harus menghadapi perasaannya sebelum semuanya terlambat. Dengan pikiran yang penuh, Bu Mirna berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa jalan di depan akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Aditya tidak bisa diabaikan. Ketegangan yang tersimpan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, dan Bu Mirna harus siap untuk menghadapi konsekuensinya.